Pak Kiai tadi. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekjen Bapak Haji Imam Adarukutni. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhtadi dari PP Dewan Masjid Pusat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PW DMI Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG beserta jajarannya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati PW DMI se-Indonesia. Dan juga yang saya sangat hormati yaitu Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyudin Ansarullah Datuk Simarajo. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita awali acara ini dengan membacakan Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulliyatin sholihah wa ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Baik, acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Afrizal SHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma diganggu 1,4 lensa. Ada yang ganggu suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Afrizal. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua PW DMI Sumatera Barat, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Duski Mangkaan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan orang tua kita, guru bangsa kita, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Imam Darul Qutni, Ketua yang membidangi kegiatan ini Pak Mutadi, seluruh dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Saudara dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan para alim ulama yang hadir dalam Zoom kita di pagi ini yang kami muliakan. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia-Nya. Kali ketiga kita pagi ini bertemu dalam Zoom dalam kegiatan kajian rutin terintegrasi yang diinisiasi oleh Dewan Masjid Pusat sebagai bentuk dari silaturahmi yang tentu juga sekaligus membangun kebersamaan kita dan memastikan masjid makmur dan memakmurkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih Pak Mutadi dan seluruh jajaran, Pak Sekjen dan seluruh kita dari pimpinan wilayah Dewan Masjid se-Indonesia. PW DMI Sumatera Barat dipercaya pagi ini menjadi tuan rumah dari pelaksanaan ini. Alhamdulillah semua sudah kita persiapkan. Kita dari segi IT dibantu oleh Universitas Nahdlatul Ulama dari prodi informatikanya. Kemudian ini juga kami laporkan kepada Pak Ketua Umum dan semua kita bahwa Dewan Masjid Indonesia di dalam memperkuat gerakan kemasjidan telah melakukan berbagai hal. Terakhir kami baru rapat pimpinan wilayah dan daerah pada hari Kamis kemarin untuk memastikan kepengurusan dan melakukan evaluasi terhadap program sekaligus juga menindaklanjuti MOU Dewan Masjid Pusat dengan Bank Syariah Indonesia di dalam akselerasi percepatan pengembangan literasi dan edukasi Bank Syariah. Ala kulli hal, kita berterima kasih inisiasi dari
kawan-kawan dari pimpinan pusat, Pak, di bawah pimpinan Pak Mutadi, ini sangat efektif dan sangat memberikan satu kesempatan bagi seluruh daerah untuk bersilaturahmi yang sekaligus juga dengan biaya murah, dengan kesempatan yang sangat segar di pagi ini, kita akan mendapatkan pandangan-pandangan dari pimpinan pusat, dari Ketua Umum kita yang hari ini hadir dalam Zoom, yang mulia Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan tentu juga kita semua akan mendapatkan pandangan-pandangan dan apa yang mesti kita lakukan dalam percepatan Dewan Masjid sebagai basis kekuatan umat. Saya menyebut dalam berbagai kesempatan bahwa masjid makmur dan memakmurkan itu pilihan yang tepat yang sudah lama digerakkan oleh Dewan Masjid, masih perlu edukasi, literasi yang pada akhirnya diterima atau inklusi oleh masyarakat kita. Bapak Gubernur yang kita muliakan dan Pak Ketua Umum, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat sangat memberikan dukungan terhadap kegiatan Dewan Masjid dan terhadap kegiatan kemasjidan. Bahkan beliau sudah menjadikan program unggulan Masjid Raya Sumatera Barat yang hari ini kami sengaja bersama-sama seluruh Dewan Masjid, ada Pak Sekretaris, ada Wakil Ketua, berkumpul atau memancarkan siaran ini di Masjid Raya Pak AJK, di mana beliau beberapa bulan yang lalu hadir di sini dalam melantik BKMM. Kemudian juga perlu kami laporkan, mudah-mudahan Pak Gubernur sudah bergabung. Beliau akan berikan sambutan bahwa kegiatan Dewan Masjid Provinsi Sumatera Barat mempedomani apa yang disampaikan oleh Ketua Umum pada rapat pimpinan di akhir tahun 2021 yang lalu, berada pada posisi sebagai penggerak umat dan untuk semua umat. Artinya kami tetap dalam koridor sebagaimana diarahkan oleh pimpinan dan sekaligus juga menempatkan masjid sebagai milik untuk semua, masjid sebagai perekat umat yang kami beri tema hari ini dan juga sekaligus penyatu bangsa. Perekat umat yang dimaksudkan bagaimana masjid dapat menerima semua perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan kemudian bertasamuh, bertoleransi dengan pendapat itu, yang sekaligus juga penyatu bangsa. Situasi sosial apa yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa, masjid memberikan dukungan ketika itu mengandung kebaikan dan juga masjid sekaligus mengkritisi ketika itu akan membawa kemudaratan. Mungkin itu saja dalam waktu yang terbatas ini Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Gubernur, dan semua kita yang hadir atas nama pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat dan juga pimpinan daerah yang ini sudah kami sosialisasikan secara luas. Namun Sumatera Barat lagi hujan di pagi ini, biasanya hujan ini bermasalahnya dengan sinyal. Tapi kalaupun terbatas jumlah yang hadir di sini, tapi dalam setiap komunitas itu tidak 1 dan 2 orang dari satu. Seperti kami di sini menggunakan penuh infokus 2 sehingga menjadi ramai kelihatannya. Sekali lagi terima kasih dan selamat dan ucapan mohon maaf kepada Pak pimpinan dan seluruh kita. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua PW DMI Sumatera Barat. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyildi Azharullah Ketua Semarajo. Kami persilakan Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur sudah gabung. Izin Pak Gubernur masih di perjalanan sebentar lagi Pak. Oke. Terima kasih. Ya, baru buka Zoom dulu. Oh ya. Tadi udah di dalam Pak ya tadi. Baik. Ya Pak Gubernurnya sudah di dalam, tapi mungkin ajudan beliau yang ini kan, Pak Mutadi. Tunggu sebentar.
Ya. Baik, silakan Pak Gubernur. Terima kasih. Sambutan. Apa yang tadi disampaikan, Ustaz? Kata sambutan arahan dari Pak Gubernur untuk Dewan Masjid se-Indonesia. Ada Pak Yusuf Kalla juga, Pak Gubernur. Iya. Ini dalam rangka acara apa? Pengajian bulanan rutin. Oh. Kajian bulanan rutin, Pak Gubernur. Pengajian bulanan rutin Dewan Masjid Indonesia, Pak Gubernur, Pak Ketua Umum, Pak JK hadir bersama kita di dalam, Pak Sekjen, dan seluruh PWDMI se-Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang sesama kita hormati Ketua Umum, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Mukhlis Bahar, LC, dan kemudian Dr. Haji Ahmad Kosasi, dan seluruh pengurus Dewan Masjid di Indonesia yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam beri salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan seluruh undangan, serta sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta dengan seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia di pusat dan juga Sumatera Barat atas terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini akan diberkahi oleh Allah SWT dan Dewan Masjid seluruh Indonesia akan dapat memberikan penguatan-penguatan terhadap masjid-masjid yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia, itu pada tahun 2035 Indonesia akan menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah nomor 1 di dunia. Dan dalam hal ini kita di Sumatera Barat tentu menyambut baik, karena ini sangat sesuai sekali dengan kehidupan harian masyarakat Sumatera Barat yang memiliki falsafah adat masani syarak masani kitabullah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara proaktif merespon keinginan Bapak Presiden tersebut dengan menyusun beberapa program unggulan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan pariwisata syariah di Sumatera Barat pada tahun 2022 ini. Nah, di antaranya upaya-upaya yang telah kita lakukan, alhamdulillah kita sudah membentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS), dan kita termasuk yang pertama di Indonesia ya untuk komite daerah ini. Nah, maksud itu dengan pertemuan pada hari ini dengan Dewan Masjid, tentu kita menyambut sangat baik. Kenapa? Karena memang masjid-masjid yang
ada di Indonesia ini di samping untuk sebagai tempat ibadah, namun juga bisa menjadi basis bagi kita dalam rangka untuk pengembangan ekonomi syariah. Dan kita pun juga di Sumatera Barat berusaha untuk menjadikan masjid-masjid yang ada sebagai pusat dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi syariah di masyarakat. Yang sekaligus dengan meningkatnya perkembangan ekonomi syariah ini, ya tentu kita berharap untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan para jemaah dan lingkungannya, serta semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk datang dan meramaikan masjid. Dan perlu juga kami beritahukan kepada Bapak Ketua, Pak Yusuf Kala, bahwa semenjak tanggal 22 Oktober kemarin, kita di Sumatera Barat mencoba mensejalankan antara masjid dengan pendidikan. Nah, di antaranya itu kegiatan kita itu melaksanakan wirid 2 kali sebulan untuk seluruh siswa SMP dan SLTA di Sumatera Barat dan dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat. Maka dari itu kami berharap kepada Dewan Masjid untuk bisa memberikan dukungan dan juga memberikan penguatan, dan insya Allah kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan bersinergi dengan Dewan Masjid dan kemudian juga dengan organisasi-organisasi yang ada di Sumatera Barat seperti kemudian Muhammadiyah, juga Nahdlatul Ulama, dan kemudian juga organisasi yang lainnya. Nah, kita harapkan dengan kegiatan wirid 2 kali sebulan untuk siswa-siswi kita ini, maka ini menjadi agenda bersama kita, dan sehingga imarah masjid dan sekaligus pembekalan kepada generasi muda kita itu akan dapat kita maksimalkan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, di samping itu juga di Sumatera Barat pada bulan Ramadan, yaitu kita juga sengaja meliburkan kegiatan di pendidikan di sekolah, dan kemudian siswa-siswi kita itu dipindahkan ke masjid guna untuk mengikuti pesantren Ramadan. Nah, jadi waktu itu karena memang ini berbasis di masjid dan Dewan Masjid berada di sana, tentu untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini tentu kita harapkan sinergi dan kemudian juga kerjasama dengan Dewan Masjid khususnya, dan kemudian juga dengan ormas-ormas Islam yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, seperti kita sampaikan tadi, dalam rangka untuk penguatan ekonomi umat, maka kita juga melalui masjid, kita juga melakukan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, ya, termasuk peningkatan ekonomi umat. Nah, di antaranya adalah yaitu dengan kita menyelenggarakan Baitul Mal, dan kemudian juga UPZ, ya, dan kegiatan-kegiatan berkaitan masalah ekonomi. Dan alhamdulillah seperti beberapa daerah, misalnya seperti Kota Padang, yaitu kita sudah membentuk satu perkelurahan itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan itu kayak di Kota Padang itu sudah berdiri itu 104 satu perkelurahan, dan itu juga berbasis di masjid, ya. Dan juga sebelumnya juga di Kabupaten Agam, dan kemudian juga di beberapa daerah yang lainnya yang ada di Sumatera Barat, dan itu juga kita lakukan di Nagari, ya, di masjid-masjid Nagari, kalau di kota barangkali kelurahan atau juga sebagian dari desa. Nah, waktu itu nah, kita berharap
dalam rangka untuk penguatan ekonomi masyarakat kita di Nagari di Sumatera Barat, dan yang berbasis di masjid itu tentu juga ini kita harapkan juga ada sinergi dan kerjasama di antara masyarakat. Karena memang terus terang kita sampaikan bahwasanya ada satu potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat itu, yaitu kuatnya hubungan antara Nagari, ya, warga Nagari yang di kampung halaman, ya, di ranah ataupun juga yang ada di rantau. Dan biasanya kalau ada kegiatan Nagari, maka warga yang berasal dari Nagari itu yang dari perantauan biasanya juga pulang. Kadang-kadang mungkin hanya untuk misalnya peresmian masjid, peresmian musala, mungkin TPA, biasanya pulang kampung mereka. Kenapa? Karena kuatnya ikatan antara kampung halaman Nagari dengan rantau. Nah, posisi itu ini juga ada bahagian yang kita perkuat, apalagi kita di Sumatera Barat dengan adanya perda tentang pemerintahan Nagari, dan alhamdulillah juga dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang lalu tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, maka di sana Nagari dan ikatan masyarakat tingkat Nagari itu juga menjadi bagian yang dikuatkan dalam undang-undang itu, adat Salingka Nagari. Nah, maksud itu kita berharap ke depan masjid-masjid Nagari, ya, karena memang kita ada di setiap Nagari itu juga ada masjid rayanya. Nah, maksud itu kita harapkan masjid Nagari ini bisa diperankan dalam rangka untuk penguatan ekonomi umat, dan kemudian juga dalam rangka untuk dukungan-dukungan terhadap kepentingan masyarakat yang ada di Nagari itu. Dan sebagai contoh misalnya itu ada masjid Nagari di Kabupaten Agam yang pernah kami ketahui, itu para perantau itu menitipkan infak sedekah zakatnya ke masjid itu, tapi nanti oleh pengurus masjid digunakan untuk beasiswa kepada warga yang ada di kampung halaman, ataupun juga untuk membantu kegiatan masjid dan termasuk juga kegiatan ekonomi masyarakat. Dan bahkan juga ada yang bentuk yayasan, ya, bahkan juga semenjak awal tahun 2021 ketika Bapak Presiden melaunching wakaf uang, maka itu sudah ada beberapa Nagari yang merespon, ya, dengan bentuk yayasan wakaf di masing-masing Nagari. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk kekuatan Nagari, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa lebih berperan dengan keberadaan masjid yang ada di Nagari. Nah, termasuk juga dalam era digital ini, ya, maka kita pun juga sudah melakukan kerjasama dengan Bank Nagari itu di digital masjid, ya. Nah, ini juga sudah kita lakukan, sehingga juga masjid akan betul-betul menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam banyak hal, ya, bukan hanya dalam bentuk ibadah saja, tapi dalam bentuk ekonomi, dan juga dalam rangka untuk memudahkan akses dalam rangka untuk transaksi pembayaran zakat, ataupun juga dalam pemanfaatan digitalisasi di masjid. Dan mudah-mudahan juga dengan bergeraknya di Sumatera Barat Bank Nagari menuju konversi ke syariah, mudah-mudahan ini juga kepada Dewan Masjid di Sumatera Barat, ya, kita harapkan juga bisa memberikan dukungan akan keberadaan dan percepatan terhadap konversi ini. Nah, sehingga memang menurut kami peran masjid sangat dibutuhkan dalam rangka untuk percepatan konversi dari konvensional ke syariah ini untuk Bank Nagari. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini, ya, peran masjid akan makin kuat dan makin kokoh. Dan insya Allah juga kami kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama di Sumatera Barat. Juga kita akan mencoba mensinergikan penyuluh-penyuluh agama di Kementerian Agama yang tersebar di kecamatan, kemudian juga Nagari, kelurahan. Nah, mudah-mudahan ini juga akan kita bisa gerakkan untuk
memberdayakan masjid, dan kemudian mengimarahkan masjid untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Yusuf Kalla, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu kami akan tutup dengan pantun. Padang panjang kota Serambi Mekah, udaranya segar, alamnya indah. Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Allah, semoga acara ini diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Menyapu halaman haruslah bersih, walau lelah tidaklah berpengaruh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyaldi Datuk Simarajo. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Dewan Masjid Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur Pak Muhyadi yang pada pagi hari ini semua, Bapak Ketua dan seluruh pengurus DMI Sumatera Barat, para peserta silaturahim dan kajian ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sumatera Barat yang menyelenggarakan pada acara hari ini. Kita tentu seperti juga disampaikan tadi para ketua dan juga Pak Gubernur, bahwa visi kita, misi kita ialah bagaimana memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan yang membangun, yang mengurus, dan yang berjamaah. Itu yang memakmurkan. Kita bersyukur bahwa marwah kehidupan di Sumatera Barat, di Minang, yang selalu tentu berbasurkan surau masjid. Apalagi adat pesan syarat pesan di kitabullah, artinya bahwa inti kehidupan itu ialah Al-Quran dan hadis. Ada adat juga bersandingan seperti itu. Itulah makna bahwa marwah kehidupan. Kita harus kembali penguatan kita ke masyarakat kita dengan berbasis masjid. Tentu masjid bukan hanya kita makmurkan, karena memang tentu kehidupan itu, ya, tapi juga bagaimana memakmurkan masyarakat jamaah sekelilingnya. Ini yang menjadi bagian yang sangat penting daripada kita bersama memakmurkan umat. Sampaikan tadi Pak Gubernur tentang ekonomi umat, ekonomi syariah. Intinya tentu harus banyak pelakunya. Pelakunya ialah para pengusaha ya, umat. Walaupun kita berbicara tentang ekonomi syariah, ekonomi umat, tapi pengusahanya kurang, maka kita juga pasti tergantung ataupun kepada sistem yang lainnya. Sehingga sekarang yang menjadi perhatian kita semua di masjid, bagaimana kita melaksanakan dengan tema ialah bagaimana kita meningkatkan pengamalan rukun Islam. Ini sangat sederhana kelihatannya, tapi dibutuhkan upaya yang besar dari kita semua. Kenapa kita berbicara menyempurnakan pengamalan? Bukan rukun Islamnya, pengamalannya yang kita laksanakan yang baik. Kita mengetahui semua rukun Islam ada 5, tapi apabila ekonomi masyarakat, ekonomi umat sangat terbatas ataupun dibanding dengan masyarakat lainnya, maka yang dari 5 itu umumnya hanya dilaksanakan 3, hanya syahadat, salat, puasa.
Karena zakat dan haji hanya bisa dilaksanakan apabila ada kemampuan ekonomi. Karena itulah maka kita harus bergerak bersama-sama untuk meningkatkan, menyempurnakan pengamalan daripada syariat Islam. Maknanya bagaimana? Upayanya bagaimana? Upaya pertama ialah bagaimana dakwah kita, dakwah para dai, para khotib, para ustadz, juga berbicara bukan hanya tentang akidah, ibadah atau akhlak, tapi juga lebih banyak juga berbicara tentang muamalah, perdagangan, pengusaha, kehidupan masyarakat di Minang tentu juga didasari kepada prinsip itu. Karena sejak dulu juga kehidupan merantau tentu tidak bekerja dan sebagainya. Ini tentu harus ditingkatkan kembali, diupayakan kembali. Bukan saja di Minang, tapi di seluruh bangsa kita. Karena ke dalam kenyataannya, walaupun umat Islam itu mayoritas hidup, tapi mayoritas penguasaan ekonomi tentu sahabat-sahabat kita, Tionghoa dan sebagainya. Itu juga sangat penting untuk peranan itu karena memberikan pekerjaan, bayar pajak dan sebagainya. Tetapi lebih bermanfaat lagi apabila ada harmoni kehidupan yang baik dengan cara meningkatkan pelaksanaan atau pengamalan Islam, rukun Islam yang lengkap, yang dasarnya adalah kemampuan. Kemampuan intinya ialah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi intinya adalah semangat dan upaya kerja keras. Tidak mungkin hanya dicapai dengan berdoa terpenting. Tidak bisa hanya dicapai dengan pengajian ataupun kajian. Tapi harus dicapai dengan semangat dan kerja keras secara bersama-sama. Jadi masjid harus mendorong masyarakat jamaahnya untuk berusaha kerja keras, ekonominya, pengetahuannya dengan baik agar dapat menyempurnakan pelaksanaan pengamalan rukun Islam. Selalu saya katakan bahwa kita selalu mengikuti kehidupan Rasulullah. Rasulullah 27 tahun sebagai pedagang, 20 tahun, 23 tahun sebagai rasul. Dia lebih banyak, lebih lama menjadi pedagang, pengusaha, sampai dengan banding. Jadi kehidupan itu sunnah Rasul itu kita harus ikuti. Jalannya kita harus ikuti. Sebaik-baiknya agar ada kesempurnaan kehidupan kita bersama-sama. Dan sekali lagi menyempurnakan pelaksanaan rukun Islam dan tarekat. Tanpa itu maka kalau kita ingin meningkatkan upaya ekonomi, salah satu indikasinya ialah peningkatan zakat per masyarakat sehingga terbangun sarana-sarana kemasyarakatan, masjid, pesantren, sekolah, upaya pendidikan, dan upaya-upaya lainnya itu sangat tergantung kemampuan masyarakat. Karena itu untuk meningkatkan bukan saja banyaknya pengertian orang pertanyaan musaki, orang yang bayar. Orang yang bayar itu harus mempunyai kemampuan. Orang kemampuan itu dasarnya ialah kegiatan perekonomian masyarakat. Tentu seperti tadi kita mengumpulkan ekonomi syariah bukan hanya dia punya syarat-syarat sehingga syariah, tetapi juga semangatnya. Dan itulah salah satu fungsi masjid, fungsi jamaah, fungsi pengajian, fungsi kajian. Jadi agak ada keseimbangan kita antara upaya tadi saya katakan meningkatkan akidah, ibadah, akhlak dengan muamalah. Karena itulah yang akan mendasari kemajuan dan juga kehidupan yang baik daripada umat atau kemakmuran daripada jamaah masjid dan juga masyarakat sekitarnya untuk berdasar.
Itulah harapan saya, mudah-mudahan kerja seperti ini juga kita bicarakan hal penting itu sehingga mendorong kemajuan bersama, mendorong kita kembali kepada ajaran Islam yang tentu pelaksananya baik dan mendorong kesejahteraan ke seluruh umat dan masyarakat. Itulah saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Yusuf Kala. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mukhlis Bahar LC. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Yang kita muliakan Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kala sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Masjid. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya untuk memajukan agama dan negara. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Duski Samad sebagai Ketua Pengurus Wilayah DMI Sumatera Barat, beserta semua jajarannya. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan sambutan tadi, dan yang terhormat seluruh pejabat hadirin peserta acara kajian rutin ini. Tema kajian kita, Dewan Masjid meneguhkan masjid berkat umat dan penyatu bangsa. Baik, ini kita bertumpu pada ayat 18 surat At-Taubah yang biasa dibaca orang dan kita sudah paham semuanya, mungkin sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang akan memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, bahwa kita akan mati, bahwa kita akan dibangkitkan lagi, mempertanggungjawabkan perbuatan kita, wa aqamas shalah, mendirikan salat dan membayarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'asa, dalam bahasa Arab asa ini mudah-mudahan, tetapi di dalam tafsir kalau Allah yang menggunakan asa ini bukan berarti mudah-mudahan, pasti mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ya'muru, makmur itu, ya'muru di dalam tafsir itu ada dua. Ya'muru hissiyan, memakmurkan secara fisik. Jadi masjid itu fisiknya dimakmurkan, bersih, nyaman ya, parkirnya luas, WC-nya bersih, pakai AC, orang nyaman datang ke masjid. Ini memakmurkan secara fisik.
Alhamdulillah banyak masjid yang indah-indah sekarang ini. Yang kedua adalah ya'muru ma'nawiyan, memakmurkan secara maknawi, yaitu memakmurkan kegiatannya. Banyak kegiatannya, termasuk membina masyarakat sekitarnya. Jadi masjid ini di dalam kehidupan manusia bagaikan jantung dalam tubuh kita. Kalau jantung kita sehat, maka tubuh kita pun sehat. Kalau masjid itu sehat, masjidnya makmur secara fisik, makmur kegiatannya, itu tanda iman masyarakat di sekitar masjid sehat. Itulah di antara ayat Quran. Kemudian fungsi masjid ini yang pertama adalah sebagai tempat ibadah. Jadi sudah disebut oleh Bapak Yusuf Kala, bukan hanya ibadah saja, juga muamalah ya. Pertama tempat ibadah, tempat sholat 5 waktu berjamaah, tempat sholat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka masjid, Dewan Masjid meneguhkan masjid itu harus jadi perekat umat. Di masjid tidak boleh membesar-besarkan perbedaan paham. Makanya sebaiknya masjid itu tidak pakai nama ormas. Coba kalau dipakai nama ormas misalnya Masjid Nurul Ikhlas Nahdlatul Ulama. Nanti orang yang tidak Nahdlatul Ulama tidak mau dia datang. Masjid Muhammadiyah. Jangan-jangan yang tidak Muhammadiyah tidak mau masuk. Sebaiknya masjid saja namanya. Masjid Nurul Ikhlas. Sudah. Jadi di masjid tidak boleh membesarkan perbedaan-perbedaan apalagi menimbulkan perpecahan. Jadi Dewan Masjid berfungsi merekat. Merekat itu ibaratnya semen. Semen itu merekat antara batu, pasir, kerikil, dan sebagainya sehingga jadi bangunan. Jadi di masjid tidak boleh ditonjolkan perbedaan-perbedaan khilafiyah. Ya, mau subuhnya pakai kunut atau tidak, terserah. Bismillahnya mau jahar atau sir, tidak apa-apa. Sudah sholat mau doa bersama atau tidak, boleh saja. Jangan ditonjolkan perbedaan karena ini adalah tempat pemersatu umat. Kalau masjid menjadi tempat perpecahan, itu namanya masjid diror. Masjid yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kadang-kadang kita lihat kalau pengurus masjid menganut ormas tertentu, lalu yang ustadz-ustadz yang tidak sama dengan ormas dia tidak boleh ngaji di situ. Ini namanya tidak menjadi perekat. Misalnya begitulah kalau masjid tidak menjadi perekat. Maka kita Dewan Masjid meneguhkan bahwa masjid itu sebagai perekat umat. Di masjid berkumpul dari berbagai ormas, dari berbagai paham, apakah Syafi'iyah, Hanafiyah, semuanya masuk di sana. Termasuk dari suku bangsa bermacam-macam. Dan kita adalah bersaudara. Ya, kaum muslimin yang terhormat dan Bapak Yusuf Kala dan Bapak Profesor Rizky Samad, Bapak Gubernur yang terhormat. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba namanya. Jadi Nabi ke Madinah itu tidak membangun infrastruktur dulu. Tidak membangun jembatan layang. Tapi membangun masjid. Kenapa? Karena masyarakat harus dibangun dari masjid. Apa yang dilakukan Nabi yang kedua? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Orang yang datang dari Mekah, muhajirin, dipersaudarakan dengan orang yang ada di Madinah. Namanya orang ansor. Maka kita harusnya bersaudara. Ormas boleh berbeda, partai boleh berbeda, tapi di masjid kita semua bersaudara. Di dalam masjid tidak ada beda antara gubernur dengan tukang cukur, antara insinyur dengan tukang bubur. Kita semua adalah hamba Allah. Makanya pemersatu, perekat. Jadi yang dilakukan Nabi setelah ke Madinah itu pertama membangun masjid, kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ketiga, Nabi membangun MOU namanya. Kesepakatan, nota kesepahaman
antara penduduk Madinah. Di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Islam. Lalu dibuat sebuah nota kesepakatan yang namanya Wasiqatul Madinah, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu konstitusi. Ibaratnya kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dosen saya di UIN Jakarta bikin disertasi perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Piagam Madinah. Jadi itu menyatukan semua umat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia bermacam suku, bermacam agama disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dilakukan Nabi pertama membangun masjid ketika hijrah ke Madinah itu. Kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ketiga, membuat konstitusi Madinah atau Wasiqatul Madinah. Yang ketiga, yang keempat, Nabi membangun pasar. Ini dia kegiatan ekonomi seperti disebut oleh Bapak Yusuf Kala tadi. Ya, jadi membangun pasar supaya ekonomi umat ini maju dan sejahtera. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi yang pertama fungsi masjid adalah masjid sebagai tempat ibadah. Mari kita jauhkan perbedaan paham. Kita bersatu di masjid. Yang kedua, masjid sebagai tempat dakwah dan pendidikan. Ini ceramah harus ada pakai kurikulum seharusnya. Ya. Jangan ceramah lepas-lepas begitu saja. Misalnya hari ini tentang tafsir, besok tentang hadis, dibaca bukunya. Apakah namanya Riyadus Shalihin, dibaca berurutan. Jadi ilmu jamaah bertambah. Dibaca tafsir apa? Tafsir yang sederhana saja. Mungkin dimulai dari surat Juz Amma, lalu ada tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya, ada akidahnya, dan ada sejarahnya juga, lengkap. Jadi seharusnya pengurus masjid juga membuat kurikulum. Jangan dibiarkan ustadz itu ceramah semaunya saja. Karena ustadz-ustadz ini pandai dia, dapat satu ayat, dapat satu hadis, lalu dia ceramah ke kiri ke kanan, sudah selesai dia. Jadi harusnya pakai kurikulum supaya ilmu jamaah bertambah. Dan ustadz itu pun harus membaca. Tapi kalau pengurus masjid ditanya apa judul ceramahnya Pak, kata pengurus masjid terserah Bapak aja lah. Kalau terserah saja itu namanya harusnya pakai kurikulum. Baik, yang pertama masjid sebagai tempat ibadah, yang kedua masjid sebagai tempat dakwah dan pendidikan. Ada pendidikan anak-anak mengaji, ya, ada pendidikan lain-lainnya. Termasuk yang tua-tua belajar tahsin Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masjid sebagai tempat kegiatan sosial, menyantuni fakir miskin, anak yatim. Jadi inilah yang namanya masjid dimakmurkan dan memakmurkan. Masjid itu mensejahterakan. Karena di masjid itu banyak orang kaya datang. Ada kontraktor, ada developer, tapi di sebelah kirinya dia sama-sama sholat orang yang sudah di PHK. Seharusnya dia bisa membantu saudara muslim yang sama-sama berjamaah di masjid itu supaya dia bisa kerja. Ya, maka dikumpulkan di sana, anak yatim dibina, diberi santunan. Kadang-kadang masjid itu hanya memberi santunan ketika mau lebaran saja. Seharusnya tidak ketika mau lebaran saja, mungkin setiap bulan. Dan anak yatim pun dibina, diharuskan sholat berjamaah sana. Kemudian yang keempat, masjid sebagai tempat pertemuan, tempat musyawarah, muzakarah. Masjid, kalau ada rapat, kalau mau bertemu, temui saya di masjid. Kalau mau bertemu dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala misalnya, atau dengan Pak Profesor Duski Samad, bertemu di masjid, bermusyawarah di masjid, rapat di masjid, termasuk diskusi pun di masjid. Kemudian masjid sebagai tempat pelatihan keterampilan bela diri, ya, bela negara. Ya, jadi remaja-remaja yang malas ke masjid, maka di masjid itu diadakan karate, taekwondo, silat dan lain sebagainya. Dan masjid sebagai tempat kegiatan ekonomi. Karena tadi Nabi setelah membangun masjid,
mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian membuat piagam Madinah, membangun pasar. Jadi masjid itu, di sekitar masjid boleh orang berdagang, yang tidak boleh berjual beli di dalam masjid. Nabi melarang kita berjual beli di dalam masjid. Tapi di luar masjid boleh ada toko, bahkan pedagang kaki lima pun bisa berdagang agar ekonominya hidup. Dan kalau perlu masjid itu juga punya beberapa toko yang menjual souvenir. Karena sekarang masjid juga jadi objek wisata. Jadi destinasi wisata. Wisata religius. Minal masjid ilal masjid. Wisata dari masjid ke masjid. Maka sebaiknya di masjid juga pusat kegiatan ekonomi. Di samping ada tadi kata Pak Gubernur, ada koperasi jasa keuangan syariah, ada Baitul Mal, tapi juga ada toko-toko menjual souvenir, menjual kerajinan tangan. Kalau di Sumbar ini mungkin songket silungkang, atau tenunan dari lintau, keripik balado, dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang datang ke masjid, dia bisa sholat, parkirnya luas, airnya bersih, imamnya bagus, pakai AC nyaman, lalu sudah selesai sholat bisa mampir. Di luarnya ada warung, ada pecel lele, ada pecel ayam, ya. Dan di luarnya juga ada tempat menjual souvenir. Sehingga masjid itu multifungsi. Seperti kata Pak Muhammad Yusuf Kalla tadi, masjid itu memakmurkan dan dimakmurkan bukan hanya dalam bidang ibadah, juga dalam bidang muamalah. Terakhir, bapak-bapak yang terhormat, amaro ya'muru itu, innama ya'muru itu. Ya'muru itu kata umur dalam bahasa Arab juga itu berasal dari sana. Jadi umur itu akan berkah kalau banyak kegiatan. Masjid itu akan berfungsi kalau banyak kegiatannya. Bermanfaat bagi orang banyak. Dan masjid juga bisa memperpanjang umur kita. Apa maksudnya? Siapa yang membangun masjid, maka man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah berjanji akan membangunkan istana buatnya di surga. Jadi ini sekedar apa saja. Umur kita ini ada 3, bapak-bapak sekalian. Pertama namanya umur fisik, umur badaniyah. Kalau kita ditanya berapa umur sekarang, Pak? Umur 60 misalnya. Atau 70 misalnya. Itu umur fisik. Kalau umur fisik ini, kata Nabi, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70. Nabi Muhammad umurnya 63. Ada orang yang umurnya 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100. Adakah orang yang berumur 150? Tidak ada. Jadi fisik kita paling lama hanya 100 tahun. Lalu kita masuk ke dalam tanah dan meninggal dunia. Yang kedua namanya umur ilmiah. Ini umur ilmiah. Ilmu yang ditinggalkannya, buku-buku karya ilmiah yang ditinggalkannya. Kemarin ada mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra. Ya, beliau menuju ke Malaysia untuk menjadi narasumber dalam sebuah seminar, lalu di pesawat sesak napas dan sampai di Malaysia masuk ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Tapi bukunya banyak, karya ilmiahnya banyak. Umur fisiknya sudah berakhir, sudah masuk ke dalam tanah, tapi karya ilmiahnya masih dibaca oleh orang. Buya Hamka sudah meninggal dunia tahun 82, tapi bukunya masih dibaca orang. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, umurnya tidak sampai 60, tetapi sampai sekarang sudah berabad-abad, bukunya masih dibaca orang. Inilah umur yang pertama namanya umur badaniyah, yang kedua umur ilmiah, yang ketiga umur amaliyah. Masjid yang pernah dibangunnya. Kalau di Padang ada beberapa masjid dibangun oleh orang kaya, yang membangun itu sudah meninggal dunia.
Dia sudah membangun masjid, sudah membangun perguruan tinggi, universitas, membangun rumah sakit. Ya, Masjid Baitur Rahmah, rumah sakit Siti Rahmah, Universitas Baitur Rahmah. Yang membangun sudah meninggal dunia. Fisiknya sudah masuk ke dalam tanah, tetapi amalnya, masjidnya masih dinikmati oleh orang banyak berabad-abad. Itulah, mudah-mudahan kita sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Mari kita makmurkan masjid, jadikan masjid sebagai tempat perekat antara berbagai ormas, berbagai organisasi, suku bangsa, semuanya bersatu di masjid, dan masjid juga menyatukan bangsa. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal, di sampingnya ada gereja katedral. Ya, ini tandanya kita bersatu. Ya, di Padang ada di depan kantor gubernur ada gereja. Tidak masjid di depan kantor gubernur, justru gereja. Padahal di Padang ini apa? Adat berseni syarak berseni kitabullah. Tetapi di depan kantor gubernur adanya gereja, bukan masjid. Bahkan di Kota Padang ada namanya jalan gereja. Di mana? Di Jakarta tidak ada mungkin jalan gereja. Demikian saja. Mudah-mudahan Dewan Masjid semakin maju dan berkembang, dan kita doakan supaya Pak Yusuf Kalla panjang umurnya, sehat selalu. Amin. Dan Amin. jasanya berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Buya Dr. Haji Mukhlis Bahar LCMA. Semoga pencerahannya, tausiahnya bisa kita maknai. Baik, selanjutnya acara diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua DMI Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Duski Samad MAG. Kami persilakan. Baik, makasih protokol. Alhamdulillah bersama kita masih kelihatan Bapak Ketua Umum kita yang tadi sudah menggelitik kita secara sederhana mungkin katanya pengamalan ajaran Islam untuk syahadat, sholat, puasa sudah sangat kuat dakwahnya di masjid. Cuman untuk zakat dan haji yang memerlukan kemampuan ekonomi, saya pikir ini PR yang terus harus kita perkuat. Dan juga Buya Dr. Mukhlis Bahar tadi sudah memberikan penekanan bagi kita menghadapi kondisi, menghadapi realitas sosial yang memang masih ada di antara umat kita yang tidak bisa memposisikan masjid sebagai perekat umat, penyatu bangsa. Kita sudah mendapatkan tips-tips bagaimana mestinya kita sebagai Dewan Masjid memposisikan diri, dan bersama kita kedua narasumber kita masih hadir, dan mungkin Pak Gubernur juga masih hadir. Kalau tidak, paling tidak pertemuan ini memberikan dukungan bagi kita, kesempatan bagi Bapak dan Ibu, para peserta Zoom, untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan sekaligus minta tambahan atau penguatan dari beliau. Silakan, siapa yang akan bicara dulu? Dari provinsi mana? Sebutkan nama dan provinsinya untuk disampaikan kepada beliau. Alhamdulillah Pak Ketua Umum kita hadir, tampak dalam layar kita semua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, silakan Kalimantan Barat. Sebutkan nama Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir, Ketua Harian Dewan Masjid Kalimantan Barat. Pertama saya menyampaikan salam Pak Wakil Gubernur, Ketua Dewan Masjid kami sekarang dalam perjalanan menuju ke Tapang untuk membuka MTQ di tingkat provinsi. Bapak Ketua Umum, Pak Muhammad Yusuf Kalla yang kami cintai, kami sayangi, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Gubernur Sumatera Barat, Bapak narasumber, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Jadi
Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat rukun Islam, tadi Pak Ketua Umum itu bilang tentang haji dan zakat. Sesungguhnya rukun Islam yang 5 itu setelah fondasi akidah dibangun, 4 rukun berikutnya itu menjadi satu kesatuan. 2 rukun itu kelihatannya ubudiyah, pengabdian kepada Allah, tetapi sesungguhnya dia mengandung nilai-nilai kemaslahatan. 2 rukun berikutnya itu kelihatan hablum minan nas, tetapi dia mengandung harapan kita tentang ridha Allah. 2 rukun yang mengandung nilai kemaslahatan itu adalah sholat dan puasa. Jadi kalau kita mau bicara tentang zakat, dan haji, maka 2 rukun sholat dan puasa itu sudah mendorong. Jadi sholat itu adalah satu rukun yang memotivasi kita untuk menggiring kita kepada kemaslahatan. Kemudian yang kedua tentang puasa. Puasa adalah rukun yang memotivasi kita untuk kuat dan jujur. Orang yang kuat dan jujur bekerja, insya Allah menjadi arnia. Arnia itulah yang menjadi syarat untuk membayar zakat dan naik haji. Nah, kelihatannya puasa itu pengabdian kepada Allah saja, tetapi sesungguhnya dia mengajarkan kita menjadi orang kuat dan jujur. Kita dikatakan kuat, mampu menahan lapar dan dahaga lebih kurang 4 jam. Tapi kalau kita tidak jujur, dibatasi, maka Pak, agar ada yang lain bisa nilai. ngomong, Pak. Jadi Silakan. puasa itu mengajar kita untuk menjadi orang kuat, jujur, bekerja, kuat bekerja. Insya Allah kalau kuat jujur bekerja, itu pertama kita bisa menjadi arnia, tetapi juga kita menyadari bahwa pada hak kita ada orang lain. Nah, di sanalah kalau orang sudah kuat bekerja dan jujur menjadi arnia, dia bisa membayar zakat seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua Umum tadi. Dia bisa berhaji begitu insya Allah kalau dipanggil Allah. Saya kira begitu dulu, sebenarnya panjang, tapi nanti ini sekedar untuk mancing saja. Kita boleh lanjutkan nanti kalau ada hal-hal yang mau dielaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Kalimantan Barat. Beliau memberikan hubungan bagaimana terintegrasinya antara ajaran Islam, tapi sekaligus yang menjadi fokus dari Pak Ketua Umum kita tadi, bagaimana dakwah ini lebih kuat lagi pada dakwah muamalah bersamaan dengan itu. Tapi nanti kita minta tanggapan beliau. Ini sudah angkat tangan dari pimpinan pusat MI Orwil, Pak M. Soleh. Silakan, Pak. Makasih Pak Duski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Yusuf Kala, Pak Imam, Pak Mutadi. Saya mengingatkan lagi, seperti ide dulu bahwa di PPDMI kita sudah pernah menjalankan program peningkatan kapasitas para jamaah masjid untuk menjadi pengusaha. Itu kita lakukan 3 batch dulu ya, di mana ada dana bergulir dari pusat yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri. Nah, kebetulan sebenarnya saya sendiri adalah salah satu penyusun SOP Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu adalah program nasional dari Kementerian Koperasi UMKM, di mana mereka punya program bagaimana membina, mengcoaching, membantu para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di Indonesia agar mereka itu dapat meningkat. Nah, saya melihat di sini kita bisa berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Kemenak. Kita ketika program misalnya simpelnya adalah pelatihannya kita secara online bisa secara nasional, lalu mereka kita arahkan untuk mendapatkan konsultasi dan bimbingan serta bantuan gratis di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu itu ada setiap provinsi. Sebenarnya sudah jalan sejak tahun 2014. Tetapi memang tidak semua kota dan kabupaten ada, karena memang dana terbatas dan juga kapasitas ya. Nah, saya melihat ini kita langsung eksekusi aja. Kita DMI berkolaborasi, kita dekati Kementerian Koperasi UMKM, lalu dengan Kemenak, serta Pemprov masing-masing daerah. Itu mungkin Pak Duski, Pak Yusuf Kala.
Kebetulan saya juga dulu pernah juga kalau waktu itu saya pernah mengadakan bersama dengan IWAPI mencoba bersama juga dengan waktu itu menterinya Bu Yohana. Itu khusus buat perempuan pengusaha. Nah, sekarang kita khusus buat jamaah masjid di bawah koordinasi Dewan Masjid Indonesia. Itu seperti itu. Actionnya kita ada diskusi internal nanti ya Pak Duski dan Bapak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Yang mungkin Sumatera Barat setahu saya juga belum sempat kita belum terhubung itu Pak Soleh. Nanti segera akan kita tindak lanjuti. Dan memang dari koperasi sudah beberapa kali mengajak saya diskusi tentang ini, tapi belum sempat juga. Oke, baik, nanti kita tindak lanjuti. Silakan Pak Zain yang sudah angkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Soleh, nanti Pak Mutadi kita koordinasikan. Saya sebagai sekretaris dari Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan, insya Allah akan merespon. Kita sama-sama nanti akan koordinasi dengan Pak Saleh dan nanti insya Allah dengan Pak Asmawi juga sebagai ketua, insya Allah kami akan koordinasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zen. Kita tunggu tindak lanjutannya. Silakan yang lain. Mungkin Pak Duski sebentar mau ngasih info buat Pak Zen juga. Alhamdulillah saya juga punya semacam e-learning. Jadi aplikasi pembelajaran online bisa diakses kapan aja di mana aja. Itu bisa jadi media pembelajaran yang bisa digunakan kayak handphone ataupun laptop. Jadi lebih hemat biaya dan bisa diakses kapan aja. Insya Allah, kita bisa berkolaborasi. Insya Allah. Ya. Dikirim saja di absen namanya Pak. Di-chat aja Pak apanya. Minta nomor Pak Soleh, minta nomor. Oh iya, saya share Pak ya. Iya, oke, siap. Ya, makasih. Oke, nanti kita diskusi. Silakan Bapak-bapak yang lain. Sebelum kita berikan kembali kepada narasumber kita, ada yang mau baik dalam konteks kajian maupun dalam konteks bagaimana Dewan Masjid ini terjadi pergerakan percepatan seperti yang diharapkan oleh Ketua Umum. Kita dakwah dalam muamalah ini tidak saja dakwah tetapi juga action sehingga dapat mengajak masyarakat kita ini ke keadaan masjid yang memakmurkan, masjid makmur dan memakmurkan. Baik, masih ada yang mau bicara? Oke, kalau tidak ada yang mau bicara, kita berikan kesempatan kembali kepada Ketua Umum kita, Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Silakan Pak Ketum. Ya, Ketua Pak Duski. Pertama saya terima kasih dengan tadi ceramah atau kajian yang disampaikan oleh Anda kita. Kemudian juga tanggapan dari Bapak peserta. Ya, memang tentu rukun Islam itu satu kesatuan sama dengan rukun iman. Satu kesatuan yang ini. Tapi ada yang efektif dilaksanakan, ada yang mempunyai syarat tertentu bagaimanapun. Nah, syarat inilah yang harus kita bagaimana jamaah kita, umat kita dapat melaksanakannya bagi yang mampu. Ya, tentu semuanya itu. Jangan kita ini lebih banyak mustahilnya dibanding muzakinya. Jadi bagaimana meningkatkan muzaki? Itu hanya meningkatkan muzaki hanya apabila ada kegiatan usaha yang saya katakan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Kita selalu begitu, dunia dan akhirat. Panatina fid dunia wa fil akhirah. Nah, jadi itu selalu menjadi hubungan itu. Maka dari kesatuan inilah berarti kalau kita tidak efektif kepada zakat, kita belum lengkap. Kan di situ. Kalau satu kesatuan ini yang belum, berarti ini belum lengkap lah pengamalannya. Kan itulah upaya kita bagaimana lengkap pengamalannya. Tentu tidak bisa semua, tapi menaik saya 20-30% orang muzaki, bagaimana orang memperkuat, sehingga itu sudah sangat penting. Terus saya kira saya terima kasih bahwa sudah melaksanakan memang ini kerja bersama di dai, pengurus, Kementerian Agama yang membina juga tentu pada Kementerian Perbankan, Kementerian itu saat duduk bersama karena itu sama-sama tujuan.
Kalau ini berhasil, bank juga berhasil. Kalau ini berhasil, pemerintah urusan UKM juga berhasil. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama sebenarnya. Bagaimana tujuan yang sama itu kita satukan usahanya menjadi suatu gerakan yang besar untuk kita semua. Supaya negeri ini seimbangannya, harmoninya baik. Yang satu yang sangat mampu, satu di bawah. Itu nanti kesenjangannya terlalu besar juga berbahaya untuk bangsa yang besar ini. Nah itu ya tentu memang harus bersifat pengetahuan, harus bersifat amalia, harus bersifat dan sebagainya. Saya kira itu memang tadi seperti saya butuhkan koordinasi karena tidak mungkin kita kerja bersama, tidak mungkin hanya dai bicara muamalah, bicara perdagangan, bicara ekonomi, bicara semangat pengusaha, tapi uang kan dia. Jadi kita juga siapa yang melatih, pemerintah memang ada kementerian justru anggarannya untuk melatih. Mari kita satukan, ajak bersama-sama. Karena walaupun juga mereka ada anggaran untuk melatih, tapi tidak ada orang dilatih, juga tidak bisa. Maka kita mempersiapkan masyarakat kita, jamaah kita secara bersama-sama. Baiknya luar biasa kita itu karena pertemuan tiap Jumat kita bertemu bersama dalam satu waktu. Jadi siapapun kalau mempunyai suatu kurikulum yang maksud tadi Pak Ustadz, itu sejak dulu memang kita anjurkan karena kalau sejak dulu bahwa ini harus kita punya kurikulum, pernah disusun ada bukunya, walaupun pesanannya agak lambat. Kalau ini Jumat saja, Jumat 52, Ramadan 30. Itu pengajian-pengajian yang lain seperti Maulid, Islami ya kan semua ada. Itu bisa 70 kuliah itu. Berapa SKS itu per tahun bisa dia dengan 70 jam itu tinggi sekali kemampuan gitu. Jadi memang karena itu kita juga menyusun kita secara bersama-sama. Benar bahwa kalau ada jadwal-jadwal itu. Lalu saya katakan jadikan masjid itu sebagai madrasah yang luar biasa. Karena orang wajib hadir. Kalau pengajian biasa belum tentu wajib. Jumat wajib hadir. Karena itulah kalau rencana usulan tentang itu saya kira sangat penting dan dulu kita usahakan kalau bersama kita setuju maka akan mesti disampaikan kepada ibadah madrasah. Saya kira itu Pak Ketua Pak. Terima kasih Pak Ketua Umum Pak Haji Muhammad Yusuf Kala. Kita menangkap apa yang disampaikan beliau, pekerjaan Dewan Masjid salah satunya membuat efektif, baik efektif dalam pengajian, efektif dalam gerakan kemakmuran dan memakmurkan masjid. Kemarin saya juga Pak Ketum dalam menandatangani MOU dengan Bank Syariah BSI, itu juga kata kunci yang dipakaikan oleh Direktur Area Manager. Masyarakat umat Islam ini sebenarnya dari segi Bank Syariah ini inklusinya justru mendahului dari literasi dan edukasi kita. Tapi kita memang belum efektif dalam memanfaatkan potensinya. Artinya dukungan keagamaan bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi syariah, menggerakkan pemberdayaan keumatan sangat kuat. Cuma kita sebagai lembaga masih belum efektif, terkecuali juga kita di Dewan Masjid dan kami juga di bank, itu sambutan dari area manajer namanya untuk tingkat provinsi kemarin. Menarik juga pas bertemu dengan apa yang disampaikan Pak Ketum hari ini, efektivitas, efisiensi, apalagi dengan teknologi yang super canggih hari ini, mesti menjadi tekad kemauan kita untuk bergabung, berbagi bersama, dan tentu juga perlu komando yang lebih terukur dan jelas. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang mau kita lanjutkan? Pak Ketua Pembina, Pak Mutadi, apa ada yang mau disampaikan? Atau kita akan akhiri? Terima kasih. Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Ketua PW DMI Sumbar, dan semua yang hadir.
perlu saya laporkan bahwa atas inisiasi Bapak Sekjen PPDMI dan atas perintah Bapak Ketua Umum PPDMI, acara ini alhamdulillah bisa terlaksana. Dan saya atau kita semua harus yakin bahwa kalau ulama dan umaro dimotori oleh Dewan Masjid Indonesia, insya Allah Indonesia itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan keyakinan itu sebenarnya sangat rasional, karena bangsa Indonesia ini, kalau umat Islamnya itu mempunyai visi dan misi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, minimal mengamalkan rukun Islam, insya Allah tidak ada alasan untuk umat Islam tidak sejahtera. Sehingga sebenarnya hitam putihnya Indonesia itu tergantung umat Islam. Maka ada amanah yang sangat berat bagi Dewan Masjid Indonesia untuk mewujudkan itu. Dan kami sangat yakin dan percaya Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dan para Ketua PW Dewan Masjid Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan bangsa dan negara, untuk mensejahterakan bangsa. Sebagaimana tema pada kesempatan hari ini, mempererat umat, itu maknanya sangat dalam. Umat perlu dipererat, tapi bangsa harus dipersatukan. Sehingga tadi ceramahnya Bapak Kiai, bahwa kalau masjid itu jangan pakai nama organisasi, tapi masjid itu ya nama masjid. Jangan membawa-bawa selain kepentingan Islam ke dalam masjid. Saya yakin kalau itu semua dilaksanakan, maka visi Dewan Masjid Indonesia memakmurkan dan dimakmurkan masjid betul-betul akan terwujud. Dan insya Allah melalui KRBT 34 provinsi yang hari ini Bapak Ketua Umum saya laporkan yang ketiga, dan alhamdulillah ini anugerah bagi kita, Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjen bisa hadir. Ini suatu kehormatan bagi khususnya PWDMI Sumbar dan bagi kita semua. Dan kami berharap semoga Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen dan pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia maupun pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan para ketua DKM setiap kegiatan ini bisa hadir. Karena dengan kita bisa hadir, kita bisa silaturahim. Dengan bisa silaturahim, kita bisa saling bertukar pikiran, kita saling memberi, sehingga saling menguatkan. Tahun ya suddu ba'duhu ba'don. Saya kira itu saja sebagai laporan kami. Terima kasih Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen, Bapak Ketua PWDMI Sumbar, dan semua yang hadir di sini. Yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jenderal Mutadi. Sebelumnya kita minta Pak Sekjen menyampaikan pandangan, pendapat, sambutan. Silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan seizin Pak Ketua Umum dan juga pimpinan wilayah. Jadi yang disampaikan tadi itu tentang masjid, khususnya memang masjid itu kalau kita pergi ke Timur Tengah sana, khususnya di Saudi juga, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, masjid itu namanya jami'. Misalnya Jami' Muhammad bin Bas. Kata jami itu artinya menyatukan yang banyak itu tadi, sehingga menjadi satu kesatuan. Jami itu artinya yang menyatukan, karena itu Indonesia yang umat Islamnya itu ya umat yang penduduknya lebih dari 260, sekarang ini 270-an juta, dengan jumlah masjid katakanlah misalnya 400.000 dengan rata-rata 300 saja jamaahnya di Jumatan itu, maka orang berkumpul Jumatan itu, hari Jumat itu lebih dari 120 juta. Itu harus kita wujudkan di DMI ini. Saya kira memiliki kekuatan-kekuatan, dan juga Pak JK juga merupakan kekuatan kita di dalam
mengembangkan berbagai potensi nanti itu, maka ini sudah merupakan gerakan. Di pengajian bulan lalu itu sudah 300 lebih loh pesertanya ini. Ini pada kemana yang kemarin itu apa mungkin tertidur dan sebagainya. Karena itu di bulan depan nanti, karena ini sebulan sekali, mudah-mudahan kita menjadi forum pengajian rekor juga ini di Zoom nanti itu suatu saat, apalagi di muktamar nanti dari rapat-rapat komite ad hoc untuk rencana amandemen ADART nanti dengan semakin memperkuat fungsi masjid, keanggotaan kita juga akan mengarah ke masjid. Mudah-mudahan nanti itu yang diundang bukan pimpinan wilayah, tapi seluruh pimpinan-pimpinan masjid juga mengisi pengajian ini juga. Nah, saya kira dari situ nanti gerakan-gerakannya akan berjalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sekjen, menarik apa yang beliau sampaikan. Dari segi peserta, memang kita yang bergabung di link tidak ramai, tapi saya yakin pada tempat-tempat kita karena memang satu link saja. Misalnya Ya, kita betul. di sini lebih 20 Satu link itu Pak Kiai, satu sudah, link. Jadi memang kita satu link jumlahnya sudah 61, 20. tapi satu link itu banyak orang. Oh, banyak satu berarti link ya. banyak orang. Oke. Makanya kita ini dengan menggunakan Infocus, ada 10 orang, hanya satu link, jangan suaranya nggak bagus kan. Oke, berarti ini bisa ratusan orang itu ya. Baik. Ya, ini kita sebetulnya berharap banyak ini. Nah, dan kita minta kemarin seluruh kabupaten kota, seluruh kecamatan di semua masjid. Nah, misalnya kami sekarang Pak Sekjen di Masjid Raya, begitu juga di kabupaten di Masjid Agungnya, di kecamatan di Jami'nya, sehingga sekaligus juga meramaikan sholat berjamaah di masjidnya. Kepada Ibu, waktu kita sudah panjang, sudah 7.30 sebentar lagi. Mungkin demikian diskusi kita pagi ini. Kami sebagai fasilitator acara ini mohon maaf, dan kiranya ini akan menjadi spirit bagi kemajuan Dewan Masjid dan kemajuan umat serta masjid secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu setengah menit. Terima kasih. Kita sudah ada kajian tiap bulan, tapi kami laporkan Pak Ketua Umum di Kalimantan Barat setiap subuh Pak. Kita ada Zoom, jadi kita juga mengundang yang hadir di sini. Ini siapa tahu ada yang sempat, kita setiap hari ada. Jadi kapan sempat bisa saja masuk. Kalau setiap bulan kita sama Dewan Masjid, tapi kalau setiap hari ada bersama Sejadah Fajar di Kalimantan Barat. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Ayo, silakan dong. Silakan Pak Kasasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Kosasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Betul. Pak Kosasi ketutup mic-nya. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنياي الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم
Mohon jadikan masjid-masjid kami sebagai tempat merekat persatuan dan kesatuan serta umat. Jangan jadikan masjid-masjid yang kami bangun menjadi tempat perpecahan dan perseteruan antar umat, ormas, mazhab, firqah, ataupun ormas-ormas organisasi politik tertentu. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Kosasi atas doanya. Semoga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Amin. dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.